Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Dalam video kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti apa materinya? Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, sebelum kita membahas materi, Ustazah sajikan sebuah contoh kasus tentang catatan keuangan Dora. Nah, di sini ada tabel. Nah, Dora diberi uang saku orang tuanya sebesar Rp100.000. Nah, setelah itu, Dora pinjam uang kakaknya Rp100.000 lagi. Jadi, bisa dilihat di tabel ini, sumber keuangan yang dimiliki oleh Dora itu yang pertama itu dari orang tuanya. Nah, kegiatan transaksi keuangannya itu diberi uang saku. Nilai transaksinya 100.000, maka saldo keuangan Dora sekarang adalah 100.000. Nah, ini bisa kita katakan sebagai modal awal Dora. Nah, selanjutnya Dora itu pinjam uang dari kakaknya. Nah, di sini kegiatan transaksinya adalah pinjaman, nilai transaksinya 100.000, sehingga sisa saldonya menjadi 100.000 ditambah dengan 100.000. Totalnya adalah 200.000. Nah, di sini di sebelah kanan keterangannya adalah utang dari kakak. Maka hasilnya di akhir Dora memiliki uang sebanyak Rp200.000. Nah, dari ilustrasi catatan keuangan Dora tadi, bisa kita lihat bahwa uang yang dimiliki Dora saat ini adalah pemberian orang tua dan pinjaman dari kakak. Atau harta Dora yang berupa uang tunai berasal dari modal orang tua dan utang dari kakak. Nah, secara akuntansi keuangan Dora bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Aktiva sama dengan pasiva, atau kita rincikan menjadi harta sama dengan utang plus modal. Nah, tiga istilah ini juga punya nama lain. Harta nama lainnya aset, utang liabilitas, dan modal ekuitas. Nah, artinya sama aja dan bisa saling menggantikan. Nah, contoh kasus yang kedua adalah catatan keuangan Agus. Nah, berbeda dengan catatan keuangan Dora, catatan keuangan Agus lebih banyak dan terdiri dari beberapa transaksi jual beli. Nah, ini awalnya Agus ini sama diberi orang tuanya uang saku sebesar 100.000, sehingga saldo awalnya dia atau modal awalnya Agus itu 100.000. Nah, Agus di rumah punya usaha kecil-kecilan untuk membuka jasa cetak atau jasa print. Nah, uang saku dari orang tuanya ia gunakan untuk membeli kertas HVS seharga 60.000. Maka sekarang uang tunainya tinggal berapa? 100 dikurangi 60, 40.000. Nah, selanjutnya ada tetangga Agus yang menggunakan jasa printnya senilai 40.000. Sehingga uang tunai Agus sekarang dari 40 ditambah 40 jadi 80.000. Selanjutnya, suatu hari Agus kehabisan tinta, tapi uangnya belum cukup. Lalu Agus meminjam uang dari kakaknya sebesar 100.000 untuk kemudian dipakai membeli tinta seharga 150.000. Dan akhirnya uang tunai Agus tinggal 30.000. Di sini keterangannya adalah untuk membeli perlengkapan. Dan transaksi yang terakhir yang tercatat adalah suatu hari orang tua Agus meminta uang saku Agus sebesar 15.000, sehingga 30 kurangi 15 sama dengan 15.000. Maka modalnya sekarang yang dimiliki Agus yang masih uang tunai, bentuknya uang tunai adalah 15.000. Nah, dari contoh kasus catatan keuangan Agus, bisa kita bandingkan bahwa transaksi Agus lebih bervariasi dibandingkan keuangan Dora, karena Agus juga menjalankan usaha. Sehingga ada pendapatan dan pengeluaran dalam transaksi keuangan Agus. Nah, sehingga persamaan akuntansi Agus bisa kita rumuskan menjadi seperti ini. Harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi
beban. Harta, utang, dan modal itu adalah persamaan dasarnya. Baru ketika ada transaksi jual beli, kita tambahkan persamaan dasar itu dengan pendapatan dan beban. Nah, sekarang kita punya 5 akun di persamaan dasar kita ya. Nah, secara umum, kelima akun ini kita kelompokkan menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Nah, apa itu akun real dan akun nominal? Akun real terdiri dari harta, utang, dan modal, sementara akun nominal berupa pendapatan dan beban. Nah, bedanya apa? Kalau akun real itu disebut juga dengan akun yang nyata, sesuai dengan namanya juga, yang bisa kita lihat. Namanya akun-akun tersebut sesuai dengan nama akun real ini. Nah, ketiga akun ini nantinya akan tercatat dalam neraca keuangan ketika di tahap pelaporan, dan catatan dari akun real ini akan dilanjutkan lagi untuk periode selanjutnya. Jadi misalnya, modal tahun ini setelah dihitung perubahannya di akhir periode akan digunakan lagi untuk modal usaha tahun depan. Begitu juga dengan akun harta dan utang. Katakanlah kita tahun ini punya mesin. Nah, tahun depan periode akuntansi selanjutnya itu masih bisa digunakan. Makanya hal-hal seperti itu, harta, utang, dan modal itu masuk dalam akun real. Sementara itu, akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban nantinya akan tercatat dalam laporan laba rugi ketika di tahap pelaporannya. Kalau akun real tadi di neraca, kalau akun nominal di laba rugi. Nah, catatan akun nominal hanya akan dipakai selama 1 periode aja. Jadi ketika pendapatan dan beban udah dikurangkan, akan diketahui apakah usaha itu laba atau rugi. Nah, besaran laba atau ruginya ini nantinya akan kita masukkan ke modal akhir. Coba diingat kemarin kita bikin laporan perubahan modal. Nah, itu kan pakai data laba rugi. Nah, itu tadi dari akun nominal. Lalu ketika udah ditemukan modal akhir, di tahun depan kita mulai transaksi pendapatan dan beban yang baru lagi. Jadi pendapatan dan beban yang kita dapatkan maupun yang dikeluarkan pada tahun ini itu udah dinolkan lagi. Kita mulai lembaran yang baru lagi, seperti itu. Nah, struktur akun, sekarang kita membahas tentang struktur akun, adalah kumpulan catatan keuangan suatu perusahaan atau bisa juga kita sebut dengan rekening. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, akun dalam akuntansi secara umum ada 5, yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real terdiri dari harta, utang, dan modal. Nah, ketiga akun ini juga punya nama lain ya, tadi udah dijelaskan. Kita rinci satu persatu. Aset atau harta terdiri dari aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud, dan investasi. Sementara utang itu ada 2 macam, yaitu utang jangka pendek dan jangka panjang. Dan modal terdiri dari modal internal, modal saham, dan laba ditahan. Sementara itu, akun nominal ada pendapatan dan beban. Nah, di sini ada pendapatan usaha dan luar usaha. Begitu juga dengan beban, itu ada beban usaha dan beban luar usaha. Untuk sekarang akan kita bahas penjelasan yang lebih lanjut tentang akun. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang aset atau harta. Nah, aset ini kita bagi menjadi 4 kelompok, yaitu aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud, dan investasi. Aset tetap atau bisa kita sebut lagi dengan harta tidak lancar atau aset tidak lancar adalah aset yang berwujud dan punya nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, aset perusahaan yang termasuk dalam aset tetap adalah peralatan, mesin, tanah, kendaraan, gedung, dan masih banyak lagi. Nah, selama nilai ekonomis dari aset-aset itu ketika digunakan itu tidak langsung habis. Jadi, hanya berkurang aja nilainya. Misalnya, di bulan Januari perusahaan membeli perangkat komputer seharga 15 juta. Nah, di bulan Desember komputer itu kan masih ada wujudnya ya.
Jadi berarti nilainya itu nggak habis, tapi cuma berkurang. Nah, ditunjukkan dengan harga jualnya yang turun, misalnya jadi 13 juta. Selanjutnya ada aset tetap. Nah, aset tidak tetap. Aset tidak tetap ini bisa juga kita sebut sebagai aset lancar atau juga aset liquid atau cair. Nah, sesuai dengan sifat asetnya yang mudah dicairkan menjadi uang. Nah, contohnya ada kas, piutang, perkap, persediaan barang, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Misalnya, Ustazah contohkan ada uang kas. Nah, udah jelas ya, kalau uang kas itu kan bentuknya uang, udah yang paling cair banget itu. Selanjutnya ada piutang. Nah, piutang itu kan pinjaman yang kita berikan ke pihak lain, baik dari piutang usaha maupun yang luar usaha. Nah, sementara itu, nilai ekonomisnya mudah berubah dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya perkap. Nah, perkap itu kan kalau dipakai dalam proses produksi, nilainya akan habis, bukan berkurang ya. Nilainya habis. Maka bisa kita analogikan, dia mudah berubah nilainya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga adalah aset yang tidak berwujud. Sesuai dengan namanya, aset jenis ini tidak dapat kita lihat dalam wujud kebendaan, tapi punya nilai ekonomis. Contohnya ada nama baik, ada hak paten, hak cipta, franchise, ada juga hak merek, hak sewa. Nah, seperti itu. Nah, dari aset yang tidak berwujud ini, misalnya nama baik. Nah, nama baik itu nilai yang dimiliki perusahaan karena keistimewaan tertentu. Misalnya karena kinerjanya bagus. Nah, itu kan akan meningkatkan nilai dari perusahaan itu di mata masyarakat. Ada hak paten. Hak paten itu hak tunggal dari pemerintah yang diberikan karena suatu penemuan. Kalau hak cipta itu hak tunggal yang diberikan pemerintah juga karena hasil karya atau karya seni atau intelektual. Jadi bedanya kalau hak paten itu dari penemuan, kalau hak cipta itu hasil karya seni atau intelektual. Kalau hak paten udah didaftarkan ke pemerintah, kalau hak cipta itu ya ketika suatu barang itu diciptakan, maka itu ada hak ciptanya. Selanjutnya contohnya ada hak merek. Nah, itu juga sama hak tunggal dari pemerintah juga yang diberikan untuk menggunakan nama atau lambang bagi usahanya. Jadi misalnya ada lambang sepatu Nike, ada lambang merek fashion Adidas atau Louis Vuitton atau Aqua. Nah, itu mereka punya hak untuk menggunakan nama atau lambang bagi usahanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bikin produk kawinnya atau bajakannya, nah itu berarti dia melanggar hak mereknya itu. Menggunakan hak merek secara ilegal. Ada juga hak sewa. Nah, hak sewa adalah hak untuk menggunakan harta tetap dari pihak lain dalam waktu sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya kita sewa gedung 1 tahun, yaitu berarti kita punya hak untuk menyewa selama 1 tahun. Dan yang terakhir ada franchise. Nah, franchise ini yang sering banget kita dengar ya sekarang. Banyak merek-merek yang sama di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu apa maksudnya? Franchise itu adalah hak istimewa yang mengkomersialkan suatu formula atau teknik atau produk tertentu. Jadi, misalnya ada produk A di franchisein. Nah, itu di kota Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Jogja, di Magelang juga. Itu ada orang jualan merek A, ada toko merek A, itu kualitasnya, produknya, dan bagaimana cara melayaninya itu ada standarnya. Jadi semuanya bakalan sama. Nah, itu contoh dari franchise, hak istimewa untuk mengomersialkan formula. Oke, dan yang terakhir adalah investasi. Nah, investasi ini adalah aset atau dana dari perusahaan yang digunakan untuk diinvestasikan ke perusahaan lain. Nah, ini tujuannya bisa untuk mau menguasai perusahaan lain, untuk membeli saham perusahaan lain, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas utang dan modal. Kita bahas yang utang dulu.
Utang atau liabilitas kita bagi jadi dua kelompok, ada utang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek ini pelunasannya kurang dari 1 tahun, kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Utang jangka pendek ada utang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Utang usaha ini adalah utang yang kita lakukan dalam proses produksi kita atau proses usaha kita dalam waktu 1 tahun. Sementara wesel bayar itu catatan atau janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuat agar pada tanggal tertentu atau tanggal temponya, jatuh temponya itu pembeli harus membayar sejumlah uang. Jadi wesel bayar ini dari sudut pandang pembelinya. Kalau misalnya sudut pandang penjualnya itu namanya wesel tagih. Jadi tergantung sudut pandangnya dari siapa. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Nah, apa itu pendapatan diterima di muka? Contohnya, misal kita dapat orderan. Nah, itu mereka ngordernya tuh untuk 1 tahun ke depan, tapi bayarnya semuanya di depan, di awal. Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka atau di awal ketika melakukan transaksi, tapi belum dilaksanakan jual belinya, belum dilaksanakan proses produksinya itu atau pemberian jasanya. Dan yang terakhir ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar berarti belum kita bayar. Contohnya ada beban gaji. Misalnya bulan ini harusnya ngasih gaji karyawan itu 5 juta. Tapi baru dikasih 4 juta. Nah, berarti 1 jutanya itu masuk ke beban yang masih harus dibayar. Tadi kan kita ngutang ya ke karyawannya. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Sesuai namanya tadi, dia pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya ada utang hipotek dan utang obligasi. Utang hipotek itu adalah pinjaman jangka panjang yang diberikan dengan penyerahan jaminan aktiva tetap yang disepakati secara tertulis dengan notaris. Jadi ada jaminannya. Sementara utang obligasi itu utang atau pinjaman uang yang diberikan oleh satu pihak ke perusahaan, itu nanti bayarnya, pelunasannya itu namanya bunga obligasi. Yang terakhir ada ekuitas atau kita sebut dengan modal. Ada bagi menjadi 3, yaitu modal pemilik atau internal, modal saham atau eksternal, dan laba ditahan. Kalau modal pemilik jelas ya itu dari pemiliknya, dari internal perusahaan. Kalau modal saham ketika suatu perusahaan udah go public atau misalnya ada orang di luar perusahaan yang dia nggak ikut melaksanakan proses produksinya, tapi ikut memberikan sokongan dana. Nah, itu contoh dari modal saham atau modal dari eksternal. Sementara laba ditahan adalah laba tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan misalnya untuk modal pemilik atau tidak dibagikan sebagai dividen. Nah, itu ditahan untuk apa? Untuk menambah modal perusahaan di periode akuntansi selanjutnya. Nah, oke, materi kita kali ini sudah cukup. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.